Karakter jiwa manusia itu Allah sebutkan dalam surat Al-Balad ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang susah ya. Itulah keadaan manusia. Selama kita hidup di dunia, mesti keadaan kita kayak gitu. Diliputi kecemasan, diliputi ketakutan, diliputi kekhawatiran, diliputi ketakutan, diliputi kegalauan. Itulah kehidupan manusia. Karena memang dunia ini hakikatnya bukan tempat sejati untuk manusia. Kita cuma mampir. Maka Allah jadikan dunia itu penuh dengan sandiwara yang seperti itu. Termasuk juga Allah sebutkan di surat Al-Ma'arij ayat ke-19 sampai 21 tentang karakter manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Kalau dia mendapatkan keburukan dia mengeluh. Wa idza massahu al khairu manu'a. Kalau dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, dia manu'a, dia itu bakhilnya luar biasa. Dia pelitnya luar biasa. Itu karakter manusia. Maka manusia ketika mengalami kepanikan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, itu bukan tanda bahwa dia sedang lemah iman, bukan. Tapi itu hanyalah sinyal bahwa imannya itu perlu dikuatkan kembali. Ya, manusia sedih wajar. Manusia takut wajar. Ya. Nabi Muhammad saja pernah mengalami kesedihan yang luar biasa. Pernah satu hari Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, pernahkah engkau mengalami peristiwa yang lebih menyedihkan bagimu dari peristiwa perang Uhud ya. Di dalam peristiwa perang Uhud Rasulullah itu hampir terbunuh ya. Hampir terbunuh. Maka Rasulullah menceritakan kejadian yang beliau alami pada tahun ke-10 kenabian. Setelah wafatnya Abu Talib, setelah wafatnya siapa lagi? Ibunda Khadijah ya. Maka waktu itu Rasulullah memilih untuk berdakwah ke kota Taif, mendakwai Bani Thaqif ya. Mendakwai Bani Thaqif, ini kabilah yang kuat ya. Dengan harapan Rasulullah itu bisa mendakwai mereka dan kemudian mendapatkan dukungan dakwah dari Bani Thaqif. Apa yang terjadi? Rasulullah jauh-jauh dari Mekah ke kota Taif ya. Kita kalau dari Mekah ke Taif kalau naik bis berapa jam, Bu? Pernah ke Taif, J? Iya, 1,5 jam sampai 2 jam. Iya. Dulu Rasulullah berapa jam? Oh, jangan ditanya berapa jam. Ya, nanjak jalannya. Kalau kita naik teleferik itu jalur yang dilalui oleh orang-orang Mekah zaman dulu, kalau ke Taif kan jalan setapaknya masih ada tuh. Terjalnya kan luar biasa. Itu luar biasa bagaimana Rasulullah bersama dengan Zaid bin Harithah itu pergi ke Taif untuk berjuang mendakwai orang-orang Taif. Sampai di Taif apa yang terjadi? 100% penolakan. Ya, orang Taif kumpulkan anak-anak kecil, kumpulkan orang-orang gila untuk lemparin Rasulullah SAW. Sedih enggak kira-kira? Sedihnya luar biasa. Allah Maha tahu bagaimana kesedihan di dalam jiwa Rasulullah SAW. Saking tahunya Allah dengan kesedihan dalam jiwa Rasulullah, Allah utus 2 malaikat sekaligus untuk beresin orang Taif ini. Allah utus malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Rasulullah untuk meratakan kota Taif dengan cara 2 gunung paling besar di Mekah diangkat, dijatuhin di kota Taif biar rata tanah. Kalau dulu di Bandung ada Bandung Lautan Api, ya pokoknya bakar habis. Kalau ini rata habis ya, skenarionya begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menanam ke dalam jiwa Rasulullah kebesaran hati yang luar biasa.
di tengah ketakutan, di tengah kekecewaan, di tengah kesedihan, maka disitulah permata itu muncul dari jiwa Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Arju an yukhrijallah min sulbihi man ya'budallah. Aku berharap akan keluar dari anak keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Di tengah ketakutan Rasulullah, di tengah kesedihan, di tengah kegalauan, di tengah kekecewaan beliau masih kemudian mengharapkan kebaikan dari orang-orang yang ada di kota Taif. Dan apa yang terjadi sekarang? 100% penduduk kota Taif itu Muslim. Allahu Akbar. Maka yang namanya kesedihan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu manusiawi. Ya. Setiap manusia pasti akan mengalaminya. Ya. Orang misalnya kita nggak punya duit, takut nggak kira-kira? Takut. Ya Allah, saya nggak punya duit, ya Allah. Aku takut besok anakku makan apa. Ya. Begitu sudah punya duit, takutnya apakah hilang? Ternyata enggak juga, ya. Sebelum punya duit, takut besok makan apa, ya. Begitu kemudian sudah punya duit, masih takut juga, ya. Takut sama petugas pajak, ya. Atau takut apa, ya? Takut dirampok, gitu. Atau takut gimana? Iya kan? Ya, itulah manusia. Yang namanya takut itu manusiawi. Yang namanya cemas itu manusiawi. Yang namanya khawatir itu manusiawi. Yang namanya sedih manusiawi. Itu bukan tanda lemahnya iman, bukan, tapi tanda bahwa iman kita perlu dikuatkan. Iman kita perlu dikokohkan. Kita itu perlu disadarkan kembali bahwa Allah bersama dengan kita. Maka ada rumus yang harus kita bawa pulang hari ini, bahwa tenang itu bukan karena aman. Tenang itu bukan karena aman, tapi tenang itu karena kita merasa bahwa Allah bersama dengan diri kita. Ya, tenang itu bukan karena kita berada dalam kondisi aman, tapi karena kita merasa Allah bersama dengan diri kita. Maka untuk membuktikan rumus ini, untuk membuktikan kaidah ini, saya akan berikan kepada para jamaah sekalian beberapa kisah sebagai hadiah untuk dibawa pulang. Maka kisah pertama adalah kisah tentang apa? Kisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah dari Mekah menuju ke Madinah. Rasulullah sempat 3 malam itu bersembunyi di sebuah bukit yang namanya Jabal Thur. Dari Mekah ke Madinah harusnya, kalau secara logika, orang itu harus berjalan menuju ke arah utara. Tapi Rasulullah memilih untuk belok ke selatan sejauh 5 km jauhnya untuk bersembunyi di atas Jabal Thur. Kenapa? Karena orang Arab pada waktu itu berlomba-lomba mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, semua orang Arab berlomba-lomba mendapatkan Rasulullah SAW. Hidup atau mati dapat 100 ekor unta. Misalnya satu unta harganya, kalau nggak mau pusing, disamakan dengan harga sapi. Misalnya satu sapi 25 juta. Berarti kalau 100 unta berapa miliar? 2,5 miliar. Padahal kenyataannya unta, kemarin ketika kami ke peternakan unta, ada unta yang paling besar indukan, kita tanya, ini harga berapa? Ke pengembala unta yang orang Sudan itu. Harganya 20.000 real Saudi. 20.000 real Saudi berarti berapa harganya?
90 juta. Anggap aja satu onta 90 juta. Kalau kali 100 berapa kira-kira? Masya Allah, 9 miliar. 9 miliar. Kalau beli rumah di perumahan ini dapat berapa? Dapat satu, lumayan dapat satu lah ya. Dapat satu, Masya Allah. Alhamdulillah bisa beli rumah di Admiralty Residence ya, Masya Allah. Ada lebihan nggak kira-kira? Paling kecil, paling jelek. Oh, Masya Allah. Allahu Akbar. Mahal perumahan di sini di Jakarta ya Pak. Masya Allah. Iya ya. Padahal kalau di Jogja syukuran yang di sini sepertinya dua setengah udah dapet ya. Di sini ranah yang mahal kali ya. Masya Allah. Baik, misalnya bukan beli rumahnya di Admiralty di Jogja dapat 4 udah. Dapat 4 ya. Ibaratnya ini pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Dapat pos semuanya ya. Nah, kira-kira orang ngiler nggak dapat duit segitu? Ngiler. Maka semua satu Mekah keluar semua gerilya cari Rasulullah SAW. Sampai akhirnya mereka berdua bersembunyi di atas bukit, di atas gunung namanya Jabal Thur. Di Jabal Thur itu ada gua. Jangan dibayangkan gua itu di Arab Saudi sama dengan gua yang di Indonesia sampai puluhan meter, ratusan meter di bawah tanah. Enggak. Di sana ada batu gede, ada lubang kecil, tetap disebut ghar atau gua. Maka di saat sedang bersembunyi tersebut, orang-orang Quraisy sudah berdiri di mulut gua. Seandainya mereka mau menundukkan kepala mereka sedikit saja, mereka sudah bisa melihat Rasulullah dan Abu Bakar waktu itu. Maka di tengah ketakutan yang ada, maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, Allah bersama dengan diri kita. Maka saat itu juga Abu Bakar mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Rasulullah mendapatkan ketenangan, Abu Bakar juga mendapatkan ketenangan luar biasa. Pertanyaannya, apakah mereka waktu itu dalam keadaan aman? Tidak. Mereka tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tidak. Mereka dalam ketakutan yang luar biasa. Tapi mereka yakin innallaha ma'ana. Ini menjadi sebuah mantra yang sangat luar biasa. Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Maka Allah selamatkan mereka berdua. Allah jauhkan mereka dari sergapan orang-orang Quraisy dan berhasil sampai di kota Madinah. Maka ini kisah pertama yang menunjukkan bahwa aman itu, tenang itu bukan karena aman. Tenang itu karena seseorang merasa bahwa Allah bersama dengan diri mereka. Ya. Ini kisah pertama. Kisah kedua adalah kisahnya kalimullah, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa ketika waktu itu dikejar oleh Fir'aun sampai mentok di Laut Merah, gak ada jalan lagi udah. Maka Bani Israel mengatakan, ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, inna lamudrakun. Kita ini mesti ketangkep ini. Kita kalau udah ketangkep bakal dicacah sama mereka, bakal ditebas kepala kita sama mereka. Ya Musa, inna lamudrakun. Maka Nabi Musa di saat itu di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja. Maka Nabi Musa dengan penuh keyakinan, Nabi Musa mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguh bersama denganku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini semua nggak bisa dilogika dengan manusia. Jadi bicara tentang rasa aman, kita sedang bicara tentang sesuatu yang nggak bisa dipikir dengan logika manusia. Ya. Kalau kita melihat bagaimana cerita saudara-saudara kita yang ada di Suriah sana, ya,
orang-orang Suriah yang tinggal di tenda, ya, yang tinggal di tenda menjadi pengungsi itu jumlahnya jauh lebih besar daripada orang Gaza yang tinggal di tenda. Tapi di tengah mereka tinggal di tenda di musim dingin begini, mereka tetap kemudian menjaga ibadah-ibadah mereka di pengungsian mereka. Maka kita bisa melihat bahwa ketenangan itu bukan karena rasa aman yang betul-betul Allah hadirkan, bukan. Tapi aman, tenang itu adalah ketika orang itu merasa Allah bersama dengan diri kita. Allah bersama dengan diri kita. Menghadirkan keyakinan, menghadirkan kepercayaan bahwa Allah bersama dengan diri kita, itulah yang melahirkan energi yang sangat luar biasa. Maka Nabi Musa dengan tenangnya mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Allahu Akbar. Dan Allah menurunkan janjinya. Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya dan menyelamatkan mereka. Ini kisah kedua, menunjukkan bahwa tenang itu bukan karena aman, tetapi ketika kita merasa Allah bersama dengan diri kita, menghadirkan perasaan itu. Nah, kemudian kisah ketiga yang ingin saya hadiahkan kepada para jamaah sekalian, bahwa tenang itu bukan karena aman, tetapi karena Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita merasa Allah bersama dengan diri kita, adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, Nabi Ibrahim kita tahu semua manusia dikumpulkan untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi membuat sebuah api yang sangat besar. Api yang sangat besar. Setiap orang diperintahkan untuk berkontribusi menyiapkan api yang sangat besar itu. Maka ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam api, logika manusia bicaranya bagaimana? Mati udah, terbakar, musnah, hancur. Tapi Nabi Ibrahim dengan penuh ketenangan hanya mengatakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku, cukuplah Allah sebagai penolongku, cukuplah Allah sebagai zat yang akan menguatkan diriku. Maka Allah menurunkan janjinya dengan mengatakan, ya naru kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau barda, dingin, wassalama, dan juga memberikan keselamatan atas Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, banyak kisah mengajarkan kita, banyak kisah memberikan banyak faedah kepada kita. Bagaimana harusnya kita sebagai seorang hamba itu menyadari betul akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tenang, dari sini ada kesimpulan bisa kita ambil. Tenang itu bukan karena aman, tapi tenang karena kita yakin Allah bersama dengan diri kita. Tenang itu bukan berarti bahwa kita nggak punya masalah. Di sini saya mau nanya, ada yang nggak punya masalah? Mesti punya masalah ya. Ada yang masalahnya masalah ekonomi ya, dompetnya tipis ya, terus kemudian tagihan cicilan di mana-mana ya, utang di mana-mana. Maka saya doakan semoga yang hari ini masih punya utang, semoga dilunaskan utangnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kok keras banget, amin. Punya utang semua ada. Masya. Baik, ada yang masalahnya masalah ekonomi, ada yang masalahnya masalah keluarga ya, dengan pasangannya gak akur sama pasangan, lagi diem-dieman sama pasangan. Maka yang lagi punya masalah sama pasangannya, semoga cepat damai, cepat akur, cepat rujuk lagi, bisa sakinah lagi, bisa saling menghargai, saling mencintai satu sama lain.
Ada di antara kita yang punya masalah sama anaknya. Anaknya susah diomongin, anaknya susah diatur. Ada yang punya masalah sama mertuanya, ya masalah sama mertuanya. Ada yang punya masalah sama orang tuanya. Ada yang punya masalah sama tetangganya, mungkin ya, tetangga yang terlalu banyak ngomentarin kita gitu ya, dan sebagainya. Ada yang punya masalah dengan siapapun itu. Maka hidup manusia nggak ada yang nggak ada masalah. Semua dari kita punya apa? Punya masalah. Jadi di sini ada yang punya masalah, nggak punya masalah nggak kira-kira? Punya semua ibu ya? Ya punya semua. Bapak-bapak punya masalah pak? Masya Allah. Ya, maka satu yang pasti, tidak ada hidup manusia yang nggak punya masalah. Maka tenang itu bukan berarti kita nggak punya masalah. Tapi tenang itu akan muncul ketika kita merasa bahwa Allah bersama dengan diri kita. Allah tidak pernah meninggalkan diri kita. Allah senantiasa membantu diri kita. Allah senantiasa memberikan jawaban terbaik atas doa-doa kita. Kita punya Allah. Allah itu dekat dengan kita. Allah sebutkan di surat Qaf ayat ke-16 bagaimana dekatnya Allah digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla sendiri. Allah menyebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Dan kami lebih dekat ya. Kami lebih dekat kepada manusia daripada ulat leher mereka sendiri. Kita tahu, kita punya urat leher ini dekat nggak sama kita, nempel sama kita. Tapi Allah lebih dekat dengan itu semua. Maka dari itu, apapun masalah kita, apapun kesulitan kita, maka obat dari masalah itu cuma satu, yaitu tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini ibadah yang sangat luar biasa. Tawakal ini ibadah yang sangat agung. Saking besarnya tawakal ya, setiap solat kita tidak akan pernah sah kecuali kita harus membaca surat Al-Fatihah. Dan di antara penggalan surat Al-Fatihah kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat wa iyyaka nasta'in ini adalah inti tawakal. Hanya kepada Engkau ya Allah kamu meminta pertolongan. Hanya kepada Engkau ya Allah kamu meminta perlindungan. Hanya kepada Engkau ya Allah kamu meminta solusi. Iyyaka nasta'in. Saking dahsyatnya ibadah yang namanya tawakal, sampai Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu menulis satu kitab fenomenal namanya Madariju As-Salikin, hanya untuk menjelaskan tentang kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Hanya untuk menjabarkan kalimat tersebut, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membuat kitab Madariju As-Salikin. Saking dahsyatnya ibadah yang namanya tawakal. Maka kuncinya orang hidup itu biar enak, apapun masalahnya kita tetap happy, apapun masalahnya kita tetap bisa tersenyum pada orang lain, apapun masalahnya kita merasa hidup kita itu bahagia. Maka kuncinya adalah ada pada tawakal. Tawakal inilah yang menjadi ruh dari kisah Nabi Muhammad ketika bersembunyi di Jabal Thur. Tawakal ini yang menjadi ruh dari kisahnya Nabi Ibrahim ketika dibakar. Tawakal inilah yang menjadi ruh dari kisahnya siapa lagi? Nabi Musa. Ruhnya ada pada satu kata, yaitu tawakal kepada Allah. Maka bagaimana seseorang, apapun masalahnya, apapun kesulitannya, tugas kita adalah mengambil sebab semaksimal mungkin, ya, berikhtiar seoptimal mungkin. Setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin, mengambil sebab sekuat mungkin,
Setelah itu kita serahkan semua urusan kita kepada Allah. Udah serahkan sama Allah. Tugas kita cuma satu di dunia. Tugas kita adalah mengangkat tangan, bermunajat, memohon, mengangkat tangan. Biarkan setelah itu Allah yang akan turun tangan. Tugas kita hanya apa? Mengangkat tangan setelah berikhtiar supaya Allah turun tangan atas masalah kita. Yang menjadikan masalah kita nggak rampung-rampung, nggak selesai-selesai, karena kita terlalu pede dengan diri kita. Ya, kita terlalu pede. Saya punya duit banyak, aset saya di mana-mana, saya punya kepintaran, saya punya koneksi, saya punya dekengan, tahu dekengan ya? Dekengane pusat, orang iso diajak debat katanya. Saya dekengane pusat nih, nggak bisa diajak debat nih. Gitu. Kita pede dengan diri kita, dengan harta kita, dengan aset kita, dengan dekengan yang kita miliki, dengan koneksi yang kita punyai, dengan kepintaran yang kita miliki. Kita terlalu pede dengan apa yang melekat pada diri kita. Dan ini awal dari musibah itu. Ketika manusia menyandarkan pada dirinya sendiri, pede dengan dirinya sendiri, kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan engkau dan dengan apa yang kau sekutukan aku terhadapnya. Ya. Ketika kita sudah mulai pede dengan diri kita, kita sudah mulai ditinggalin sama Allah. Maka saat manusia ditinggalin oleh Allah, ini awal musibah. Ya. Ini awal bencana. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa bencana itu terjadi bukan ketika orang itu memiliki segalanya, tapi bencana itu terjadi ketika kita sudah meninggalkan dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kisah tadi mengajarkan kita bagaimana kita bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah yang pertama adalah al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab, berikhtiar dengan optimal, berikhtiar dengan maksimal, dan menyerahkan urusan kepada Allah. Ini yang paling susah. Ya. Apalagi kalau kita sudah terlanjur hidup dengan segala sesuatu yang melekat pada diri kita. Harta kita, jabatan kita, tahta kita, dunia kita, status kita. Inilah yang kadang-kadang menjadi penghambat, barrier antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi tugas kita adalah kita mengangkat tangan dengan optimal, memohon kepada Allah, dan biar setelah itu Allah yang akan turun tangan atas semua masalah-masalah kita. Maka tawakal ini menjadi ruh dari semua bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tawakal inilah yang akan membunuh keputusasaan pada jiwa manusia. Dialah akan mematikan keputusasaan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran pada jiwa manusia. Karena putus asa lahir, kenapa manusia bisa putus asa? Ada dua sebab. Yang pertama karena manusia terlalu percaya diri dengan dirinya sendiri. Karena dia merasa punya segalanya, punya harta, punya tahta, punya koneksi, punya dekengan, punya kepintaran, punya pengalaman, punya kemampuan. Maka sejarah mencatat setiap orang yang terlalu percaya diri, ya, orang bilang PDOD, PD yang overdosis ya. Maka orang-orang ini dalam sejarah senantiasa Allah hancurkan. Allah hancurkan. Orang yang terlalu pede Allah hancurkan. Sejarah mencatat di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam ada orang-orang model seperti ini, itu namanya Qarun. Padahal sejarah mencatat Qarun ini sepupunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Qarun diberikan nikmat dunia yang sangat luar biasa ya. Saking kayanya Qarun ya. Inna mafatihahu, kunci-kunci dari gudangnya itu digembolin
diangkatin sama orang-orang yang badannya keker. Itu baru kuncinya, bukan hartanya. Gudangnya banyak di mana-mana. Gudang hartanya banyak di mana-mana. Dan kuncinya digembolin, diangkatin sama orang-orang yang keker-keker badannya. Itu baru kuncinya doang. Maka karena ini terlalu pede, terlalu percaya diri dengan diri sendiri, apa yang terjadi? Maka Qarun sampai mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku punya ini semua karena atas ilmu yang aku miliki. Aku bisa kaya karena aku pintar berdagang. Aku pintar menganalisa pasar. Aku pintar begini, aku pintar begitu. Dia jadi sombong, dia jadi angkuh. Dia menjadi orang yang merasa narsis. Sehingga yang terjadi adalah Allah hancurkan dia. Ya, sejarah mencatat orang-orang yang kemudian terlalu percaya diri Allah hancurkan. Kemudian masih di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Allah hancurkan juga Fir'aun. Ya. Fir'aun juga terlalu percaya diri. Ya. Sampai Fir'aun saking percaya dirinya, Fir'aun mengatakan bahwa wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu saking percaya dirinya. Karena Fir'aun pada zaman itu memiliki kekuasaan yang gak terbatas ya. Ketika dikatakan Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan, maka Fir'aun mengatakan aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Mana buktinya? Didatangkan orang, maka ketika saya ingin menghidupkan orang ini, saya akan lepas orang ini. Kalau saya ingin mematikan orang ini, dah bunuh orang ini akan mati. Maka begitu caranya, kata Fir'aun. Maka Fir'aun sampai mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, dan aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Apa yang terjadi? Orang yang terlalu percaya diri itu akan Allah hancurkan, sebagaimana kehancuran Qarun, sebagaimana kehancuran Fir'aun. Maka kita bisa melihat putus asa lahir karena kita terlalu percaya diri. Begitu kita percaya dirinya luar biasa, kita mendapatkan kegagalan, maka keputusasaan itu lahir. Maka orang yang senantiasa kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, menjadi orang yang tidak akan pernah merasakan keputusasaan dalam dirinya, karena dia merasa Allah bersama dengan dirinya. Nah, ini adalah sebab kenapa putus asa itu lahir, karena orang terlalu percaya diri. Sebab kedua, putus asa itu lahir karena banyak di antara kita yang terlalu takut kehilangan dunia. Ya, takut kehilangan dunia. Padahal dunia Allah datangkan silih berganti. Apa yang hilang hari ini akan Allah datangkan kembali. Apa yang kita cari dan gagal kita dapatkan akan Allah datangkan di masa yang akan datang. Banyak manusia depresi, putus asa, takut kehilangan. Ya. Padahal dunia ini sifatnya come and go, akan datang dan akan pergi. Kalau hari ini kita kehilangan sesuatu, percayalah, sesuatu yang hilang itu akan Allah gantikan di masa yang akan datang. Kalau kemudian Allah datangkan sesuatu untuk kita hari ini, percayalah, yang Allah datangkan hari ini akan hilang suatu hari nanti. Maka inilah dua asas penyakit yang paling banyak melahirkan keputusasaan di dalam jiwa manusia. Maka dari itu, untuk bisa mengatasi ini semua, maka mau tidak mau kita harus kembangkan ilmu tawakal dalam diri jiwa kita. Ya, bagaimana kita berjuang untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah, ya. Berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun keadaan yang terjadi, percayalah di balik itu semua ada hikmahnya. Karena dalam sebuah diskusi Allah pernah menyebutkan, wa ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai persangkaan hambaku, ya. Kalau kita ikut
training, seminar-seminar motivasi kan biasanya dikasih afirmasi ya, yes I can ya, ya saya bisa, yes misalnya. Tapi afirmasi itu sudah diajarkan di dalam Islam. Aku itu sesuai persakaan hambaku. Kalau hambaku mengatakan susah, ya Allah akan kasih susah. Kalau hambaku mengatakan berat, Allah kasih berat. Kalau hambaku itu mengatakan gak mungkin, Allah kasih gak mungkin. Tapi kalau kita yakin Allah senantiasa mengerti keluh kesah kita, beratnya hidup kita, ketika kita yakin Allah itu akan menolong kita, memberikan pertolongannya kepada kita, maka yang berat itu menjadi sesuatu yang akan hilang seketika. Maka cara kita memandang Allah itu akan sangat menentukan bagaimana ketenangan itu akan bersemayam dalam jiwa kita. Bagaimana cara kita memandang Allah. Ya. Cara kita memandang Allah akan menentukan bagaimana tingkat kegelisahan kita. Ya. Kalau kita salah dalam memandang Allah, yang terjadi akan muncul kegelisahan. Kalau kita betul dalam memandang Allah, maka akan muncul yang namanya ketenangan. Maka inilah pentingnya kita belajar ngaji ilmu tauhid ya, belajar tauhid. Sejarah mencatat dulu Rasulullah 13 tahun pertama dalam berdakwah. Rasulullah berdakwah cuma 23 tahun. 23 tahun ya. Dan Rasulullah ketika berdakwah dibagi dua fase. Fase pertama di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Ketika di Mekah, Rasulullah hanya fokus bicara masalah tauhid, masalah iman. Sehingga ini menjadi pondasi, menjadi bangunan dari pondasi dari bangunan yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat rumah yang megah itu senantiasa didukung oleh pondasi yang sangat luar biasa. Kita lihat masjid sebagus ini, ya pasti pondasinya juga butuh pondasi yang mantap ya. Dan kalau kita bicara bangun rumah atau bangun apapun juga, pondasi itu menjadi struktur yang paling mahal. Ya, saya baru menyadari ketika bangun masjid ya. Masjid yang kita bangun di Jogja baru selesai pondasi udah habis 1,8. Pondasi doang? Allahu Akbar. 1,8. Itu belum lantai, belum kolomnya. Itu belum juga nanti bicara tentang platnya lantai 1, kolom lantai 2, plat lantai 2 dan sebagainya. Allahu Akbar. Maka itu yang namanya pondasi. Butuh sabar, butuh tekun, dan pondasi ketika udah jadi diuruk sama tanah nggak kelihatan, ya nggak? Itu duit kayak dicemplungin di tanah gitu aja, nggak kelihatan tuh. Itulah pentingnya orang belajar ilmu tauhid ya. Orang belajar ilmu tauhid memang berat ya, memang berat. Orang ketika belajar ilmu tauhid dia harus siap dipandang remeh oleh manusia. Untuk siap jadi orang yang gak terkenal, untuk siap menjadi orang yang dianggap sebelah mata oleh manusia, karena dia belajar untuk ikhlas ya. Dia belajar untuk ikhlas di situ. Tapi itu pondasi iman. Bagaimana kita ketika kita betul-betul bisa menjaga pondasi itu, maka di atasnya akan kokoh dan kuat. Maka juga cara kita memandang Allah akan menentukan ketenangan kita. Dulu Rasulullah berdakwah 13 tahun pertama hanya bicara tentang iman dan tauhid saja. Sehingga yang terjadi adalah ketika Bilal disiksa, ditelanjangi bajunya, dijemur di tengah panasnya kota Mekah, ditindihin batu di atas punggungnya, Bilal hanya mengucapkan satu kata saja, Ahad, Ahad. Hanya Allah yang Maha Esa. Ahad, ahad. Inilah kekuatan dari iman yang menancap dalam jiwa Bilal. Kemudian ketika keluarga Ammar bin Yasir disiksa oleh orang-orang Quraisy ya,
Maka di tengah siksaan itu Rasulullah memberikan kabar gembira kepada mereka, sabron ala yasir fa inna mau'idaka al jannah. Sabarlah keluarga Yasir, sungguh janji Allah kepada kalian adalah al jannah, itu surga. Allahu Akbar. Maka kita bisa melihat bagaimana cara kita memandang Allah akan menentukan ketenangan yang akan Allah turunkan. Kalau kita salah dalam memandang Allah, yang muncul adalah kegelisahan.